Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi, selamat Natal. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 26 Desember 2023, di mana kita memperingati Pesta Santo Stefanus Martir pertama. Marilah kita berdoa karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya martir pahlawan suci, jejak Kristus kau ikuti, musuh sudah kau kalahkan, kini engkau dimuliakan. Semoga doamu yang sakti menghapuskan dosa kami, menyingkirkan kejahatan yang merusak kesatuan. Terlepas sudah tubuhmu dari ikatan belenggu, lepaskan belenggu kami agar dapat hidup suci. Dipujilah Allah Bapa bersama Putra tercinta dan Roh penghibur ilahi, selalu tak kunjung henti. Amin. Allah Bapa sumber kemuliaan, pada pesta martirmu Santo Stefanus, kami menunjukkan persembahan ini di altar-Mu. Semoga kami mengikuti teladannya dalam membela iman dan menaruh cinta kasih kepada mereka yang memusuhi kita. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 10 ayat 17 dengan 22. Pada waktu memutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena aku, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara terkasih, hari ini kita memperingati Santo Stefanus Martir pertama, yang wafat dilempari batu karena iman kepada Kristus. Dan salah satu orang yang berpartisipasi dalam mengenyahkan nyawanya bernama Saulus, murid seorang Gamaliel yang pandai, tetapi kalah ketika menghadapi Stefanus. Kenapa? Stefanus mempunyai iman yang kokoh dan kuat. Dia berani memberi kesaksian dengan lantang tanpa rasa takut. Kenapa? Dia yakin bahwa Kristus hadir bersamanya. Kekuatan inilah yang membuat manusia lainnya tidak bertahan melawan atau berhadapan dengannya,
sehingga jalan satu-satunya adalah mengenyahkan nyawa. Dan mereka berpikir bahwa setelah tubuhnya hancur, meninggal dunia, selesai. Ternyata tidak. Stefanus mengikuti Yesus sang juru selamatnya. Jadi sejarah tentang Yesus berulang kembali dalam kehidupan Stefanus. Dalam sejarah Yesus, ketika Yesus ditangkap, walaupun dia tidak bersalah, orang langsung membuat macam-macam argumen untuk membuat Yesus dihukum mati. Dan saat itu Yesus tidak membela diri, hanya berdiam diri. Siksa demi siksa dilaksanakan, dan Yesus kuat walaupun secara badani semua tubuhnya hancur, darah yang ada dalam tubuhnya mengalir bercampur dengan debu yang melahirkan penyakit tetanus. Lalu dia masih memegang nyawa ketika dia disalibkan. Tetapi setelah dia wafat, di mana orang ini berpikir setelah Yesus dikuburkan dan mati, selesai sudah pengaruhnya, tetapi justru terbalik. Dengan dikuburkan Yesus, wafat Yesus, dan datang Yesus bangkit dan menampakkan diri selama 40 hari kepada para murid-muridnya dan juga kepada mereka yang dikasihi. Maka kemudian lahirlah aliran kekristenan. Yang kemudian Stefanus menjadi saksi yang pertama yang berani mewartakan kasih dan Kristus sendiri dengan risiko bahwa dia diiktirafkan sebagai martir. Karena itu kalau kita perhatikan martiria adalah salah satu dari 5 pilar gereja. Yang pertama adalah kerigma, di mana kita mewartakan Kristus yang wafat, yang bangkit dan menyelamatkan, dan inilah yang merupakan kekuatan. Yang pula menjadi kekuatan dari Stefanus dan para martir lainnya sesudah. Pelayanan diakonia, pelayanan kasih dilaksanakan oleh gereja secara beruntun dan terus-menerus sampai hari ini masih terus dilakukan melalui dunia pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Juga ajaran yang satu dengan kepemimpinan yang satu, yaitu Katolik, Kudus, Katolik dan Apostolik yang dipimpin oleh Paus yang menggantikan Petrus yang dipilih oleh Yesus menjadi penggantinya. Lalu juga dengan sukacita mewartakan kabar gembira dengan lagu-lagu pujian yang disebut liturgia dan akhirnya memberikan kesaksian setiap hari melalui hukum cinta kasih. Jadi bukan hanya berbicara omong kosong, tetapi melaksanakannya di dalam kenyataan hidup sehari-hari. Itulah disebut dengan martiria. Maka kemudian Stefanus menjadi orang pertama yang memberi dirinya dihancurkan untuk apa? Sebuah perkembangan institusi yang disebut gereja. Semangat Stefanus, darah Stefanus telah mengalir dalam gereja perdana, dan itu merupakan pupuk yang indah untuk perkembangan selanjutnya. Lalu apa yang kita harus ambil dari Stefanus? Semangat imannya yang kuat sebagai seorang yang militan, sebagai orang yang punya integritas, sebagai orang yang punya komitmen kepada Kristus yang dikasihinya. Maka kita belajar pada hari ini untuk memberi kesaksian dan kalau bisa menjadi martir. Artinya sampai titik darah penghabisan kita tetap mewartakan Kristus yang wafat, Kristus yang bangkit, Kristus yang menyelamatkan, disesuaikan dengan situasi dan kondisi kita masing-masing. Indonesia tentu kita masih lebih beruntung karena apa? Karena Pancasila ini membuka kesempatan dan menghormati serta menghargai hak-hak asasi manusia, sehingga kita bisa berjalan bersama walaupun kita hidup dalam perbedaan. Karena kita kena apa yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam tetapi satu.
itu dalam kasih. Semoga semangat Santo Stefanus tadi dan setiap seorang Katolik agar kita menjadi seorang yang militan dan kekuatannya adalah relasi yang amat pribadi dengan Yesus. Kalau seseorang punya relasi dengan Yesus, apapun yang akan terjadi dia akan. Dan paling penting adalah aku selalu bersama dengan Yesus. Walaupun mungkin kita diremehkan, dilecehkan, tidak dianggap oleh orang lain, tidak diperhitungkan, tidak apa. Yang paling utama dan penting adalah aku diperhitungkan oleh Yesus sedemikian rupa dan aku diberikan karunia-karunia yang unik yang mungkin orang lain tidak memilikinya. Kedua adalah relasi yang diberikan oleh Yesus yang membuat kita selalu aman dan nyaman selalu bersama. Santo Stefanus doa.